Dan untuk membahas selengkapnya terkait perundingan damai Amerika Serikat Iran, kami telah terhubung dengan analis senior Indo-Pacific Strategic Intelligence Fauzia Cempaka Timur. Selamat siang, Mbak Cempaka. Selamat siang, Mbak Diandra. Baik, Mbak Cempaka, saat ini utusan dari Amerika Serikat, Iran, dan juga mediator dari Pakistan dan juga Qatar sudah tiba di Swiss untuk melanjutkan perundingan. Anda melihat perundingan ini akan seperti apa nantinya? Tentu perundingan ini merupakan kelanjutan dari penandatanganan yang telah dilakukan oleh Pezeshkian dan juga Trump yang dilakukan secara daring. Dan satu hal yang mungkin saya bisa lihat adalah bagaimana perpindahan lokasi yang sebelumnya dijanjikan akan dilakukan di Geneva, lalu pindah ke Bergenstock. Ini sebenarnya adalah penurunan dari formalitas yang sebelumnya diinginkan oleh Iran, begitu, yang sifatnya adalah menginginkan gencatan senjata yang sifatnya permanen, tentu saja tidak hanya gencatan senjata semata, begitu, yang hanya periodik, tetapi ingin permanen yang di Geneva tentu lebih memungkinkan karena memang banyak organisasi PBB, kantor organisasi PBB di sana. Namun perpindahan ke Burgenstock sebenarnya ini saya melihatnya ada beberapa sudut pandang, Mbak. Yang pertama adalah tentu saja lebih bicara tentang mekanisasi terhadap 14 poin yang saat ini sudah didiskusikan berdasarkan kesepakatan antara Pezeshkian dan juga Trump. Jadi beberapa klausul misalnya terkait dengan implementasi MOU yang memverifikasi kepatuhan kedua belah pihak, tentunya yang berkali-kali disampaikan oleh Iran bahwa ini berkaitan dengan kepercayaan Iran. Dan yang kedua adalah bicara tentang prosedur yang lebih konkret terkait dengan pembebasan aset yang dimiliki oleh Iran sendiri. Dan kita harus mencatat bahwa proses pembebasan aset ini sangat penting bagi Iran karena saat ini inflasi yang diakibatkan oleh perang ini sudah di atas 50%, Mbak. Dan ini poin terkait dengan pembebasan aset menjadi sangat sentral bagi Iran. Dan di sisi lain juga bagi Amerika Serikat sendiri, meskipun tidak ada poin khusus terkait dengan uranium maupun terkait dengan nuklir, namun bagi Amerika Serikat sendiri ini perlu klarifikasi bagi Iran yang nantinya akan dicapai setelah 60 hari. Namun satu poin yang tentu juga masih menjadi kekhawatiran secara global adalah poin terkait dengan Selat Hormuz, yang mana kita tahu ini adalah prasyarat bagi kedua belah pihak, bagi Iran maupun Amerika Serikat, yang ternyata pasca serangan Israel tanggal 20 Juni kemarin membuat Iran akhirnya menutup kembali secara parsial dari Selat Hormuz ini, Mbak Diandra. Baik, berbicara soal kepatuhan para pihak, Israel saat ini kan juga masih terus menggempur Lebanon. Apakah hal ini juga bisa dikatakan mencederai perjanjian damai ini, Mbak? Tentu, Mbak, karena kita lihat bahwa ini merupakan poin yang sudah berkali-kali membuat Iran tidak ingin lanjut, begitu ya, tidak ingin lanjut pada peace deal atau kesepakatan damai dengan Amerika Serikat. Kita ingat mungkin sejak tanggal 8 April dilakukan gencatan senjata pertama dan diskusi yang dilakukan di Islamabad, lalu direncanakan Islamabad kedua terjadi pula penundaan karena adanya serangan Israel. Itu yang pertama. Dan yang kedua kita lihat bagaimana yang sebelumnya juga sempat didiskusikan akan ada penandatanganan yang dibatalkan selama berkali-kali, begitu ya, dari pihak Amerika Serikat. Ini juga saya melihat bagaimana Israel ini menjadi poin yang tentu saja menghambat, begitu ya, perdamaian yang tercipta antara Amerika Serikat dan Iran. Kita lihat sebenarnya dari Amerika Serikat sendiri sudah memperingatkan tidak hanya terkait Israel sebagai sebuah negara, tapi juga pemimpinnya yaitu Bibi Netanyahu, begitu ya, bahwa tentu Amerika Serikat membutuhkan komitmen Israel juga untuk tidak menyerang Hezbollah atau menyerang Lebanon Selatan. Nah, dalam konteks ini tentu poin terkait dengan ketidakpatuhan Israel ini menjadi poin yang sangat menghambat dan menjadi duri dalam daging dari kelanjutan implementasi kepatuhan dari Iran maupun konteks ini dari Amerika Serikat untuk kelanjutan implementatif yang lebih konkret dari MOU ini, Mbak. Baik, saat ini juga kan Selat Hormuz ditutup kembali oleh Iran karena Israel terus menyerang Lebanon, dan Anda melihat ini akan seperti apa? Dan apakah Amerika Serikat betul-betul bisa nih membujuk atau meminta Israel untuk berkomitmen stop untuk menyerang semua front? Saya rasa peringatan yang disampaikan secara diplomatis oleh Trump maupun oleh JD Vance beberapa kali dalam
interview maupun dalam press release ini menurut saya sudah cukup keras begitu ya. Terlebih saat ini pun secara domestik ini sudah ada dorongan yang sangat besar begitu bagi pimpinan di Amerika Serikat, baik presiden maupun di Kongres, untuk mengurangi dukungan terhadap Israel jika memang Israel tidak mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh Amerika Serikat. Karena kalau kita tahu, Mbak, dari sekitar 140 billion US dollar anggaran yang dimiliki oleh Israel sendiri, sebenarnya ada sebagian besar yang cukup juga sebagian dari anggaran tersebut sebenarnya diberikan oleh Amerika Serikat, yang artinya prioritas Pentagon salah satunya adalah mendanai persenjataan Israel. Nah, dalam konteks ini, jika statement yang sifatnya diplomatik yang diberikan oleh JD Vance maupun Trump bereskalasi menjadi penghentian bantuan dana yang selama ini mengucur sejak tahun 2019, Mbak, ke Israel, maka ini akan jadi bom waktu begitu ya bagi Israel sendiri, karena kita tahu bahwa jika statement saja yang dikeluarkan oleh pimpinan Amerika Serikat mungkin tidak akan berdampak terlalu besar, dampaknya hanya sifatnya negosiasi dan politis saja begitu ya Mbak ya dalam konteks ini. Tetapi jika ini bereskalasi pada misalnya penghentian pendanaan ataupun pengutamaan, karena juga sudah ada diskusi dan sudah ada ketidakterimaan begitu ya dari beberapa aliansi negara-negara yang bersekutu dengan Amerika Serikat, mengapa Israel diprioritaskan begitu ya dalam konteks pendanaan ini begitu. Nah, dalam konteks ini tentu jika bereskalasi ke dalam penghentian anggaran atau pendanaan bantuan ke Israel, tentu ini akan kontraproduktif juga bagi Israel. Dan saya rasa satu-satunya cara bagi Israel saat ini adalah bekerja sama bukan dengan Iran, memang karena itu mungkin poin yang tentu masih sangat jauh panggang dari api, tetapi bekerja sama dengan pemerintah Lebanon, meskipun dianggap berkali-kali dalam statement pemerintah Israel, mereka menganggapnya bahwa pemerintah Lebanon, terutama militernya, masih belum cukup kuat untuk menghadapi Hezbollah, Mbak Diandra. Baik. Menyinggung soal statement-statement dari pemimpin Amerika Serikat tadi, salah satunya ini kan ada statement dari Presiden Trump yang menyebut Israel ini akan hancur lebur tanpa dukungan dari Amerika Serikat. Apakah ini bisa dibilang menunjukkan keretakan antara Amerika Serikat dan Israel, Mbak Cempaka? Betul Mbak Diandra. Jadi ini tidak hanya dilihat oleh analis yang Timur Tengah maupun analis dari luar begitu ya, tapi analis dari Amerika Serikat sendiri pun, laporan-laporan dari think tank dari Amerika Serikat pun sendiri melihat bagaimana ini adalah bentuk cracking atau bentuk patahan kerjasama yang selama ini sudah sangat erat begitu ya. Bahkan tadi saya sampaikan secara historis, secara sejarah, Amerika Serikat punya budget tersendiri untuk mendukung atau menjual persenjataannya ke Israel. Nah, dalam konteks ini, jika statement terkait dengan Trump ini dieskalasi dalam bentuk konkret yang artinya penghentian senjata, penghentian penjualan senjata ke Israel, penghentian prioritas pendanaan bantuan ke Israel, maka tentu ini akan membuat Israel semakin terkucil begitu, karena beberapa kali disampaikan tidak hanya oleh Trump tapi juga ditekankan oleh JD Vance bahwa saat ini Israel sudah sangat terpojok begitu ya, tidak memiliki lagi sekutu yang cukup kuat di regional. Dan dalam konteks ini, jika Israel justru malah menyerang, dalam tanda kutip merugikan Amerika Serikat dalam negosiasi yang sudah saat ini sedang dimatangkan dengan Iran, maka justru Israel akan semakin terkucil. Di sisi lain, Mbak, kita juga harus tahu bahwa saat ini perjanjian gencatan senjata antara Lebanon dan Israel itu masih berlaku dan masih di bawah mediasi dari Amerika Serikat sendiri. Jadi bisa kita bayangkan sama-sama jika Amerika Serikat sebagai mediator tidak memiliki kekuatan kredibilitas untuk menghentikan serangan Israel ke Lebanon, maka tentu poin kredibilitas Amerika Serikat sendiri pun secara global akan menurun, yang artinya ini akan menjadi poin yang buruk pula secara domestik bagi kepemimpinan Trump di dalam negeri, Mbak Diandra. Baik, kalau memang Israel saat ini sudah merasa posisinya terpojok atau terancam, apakah mereka ini akan malah makin menyerangkah atau bagaimana nih Mbak? Mereka seperti ingin mengamankan posisinya. Saya lihat memang ada beberapa pola yang menunjukkan bahwa
Israel dalam hal ini merasa terpojok dan akhirnya justru mengeskalasi serangan dan sifatnya semakin tidak bisa terkalkulasi begitu. Kita lihat bahwa serangan terakhir di tanggal 20 Juni kemarin begitu ya dilakukan pasca pengumuman penandatanganan secara elektronik antara Trump dan Pezeshkian. Yang artinya ini sebenarnya Israel ini ingin menyerang Hizbullah dan melakukan quick wins sebenarnya seperti itu ya agar sebelum 60 hari ini berakhir begitu ya atau bahkan sebelum pertemuan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Iran di Burgenstock, Swiss beberapa hari ke depan ini akan dilakukan. Ini dia ingin melakukan penguasaan teritorial yang lebih cepat. Karena jangan lupa Mbak, ada satu poin yang juga disampaikan Trump terkait dengan poin penyerangan ke Lebanon oleh Israel adalah bahwa jika Israel cannot put the act together, yang artinya tidak bisa mematuhi poin-poin gencatan senjata yang telah ditetapkan, maka justru Amerika Serikat akan mendukung Syria untuk mengamankan Lebanon. Nah, ini menurut saya adalah tekanan yang cukup besar karena kita tahu bahwa Israel saat ini ingin menguasai Lebanon juga Syria. Nah, sedangkan ketika dukungan tadi, ancaman dukungan Amerika Serikat ini justru akan mendukung Syria, maka ini justru poin dari Israel ini akan semakin terkucil, Mbak. Namun di sisi lain ada beberapa hal yang sebenarnya seharusnya dilakukan oleh Israel, yaitu memang bekerja sama dengan Lebanon, pemerintah Lebanon, karena memang sudah diberikan platformnya oleh Amerika Serikat sendiri melalui gencatan senjata yang ditetapkan dimediasi oleh Amerika Serikat. Namun memang platform ini justru malah belum dimanfaatkan oleh Israel dan malah menggempur secara besar-besaran begitu ya, dan malah mengeskalasi serangannya yang tentu saja sampai saat ini justru malah berdampak kontraproduktif pada posisi Israel secara politik, posisi bilateral hubungan Israel dan Amerika Serikat, maupun posisi Bibi Netanyahu sendiri secara politik, Mbak, di dalam negeri. Baik, terima kasih Mbak Cempaka sudah bergabung dengan Breaking News iNews TV siang hari ini. Salam sehat selalu Mbak, selamat beraktivitas kembali.